Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyajikan sebuah tutorial singkat mengenai ANOVA ya, analisis variansi satu jalan. Ya, tujuannya adalah untuk membandingkan mean atau rata-rata di antara dua atau lebih populasi. Yang sebenarnya kita bisa membandingkan mean itu dengan yang sebelumnya kita menggunakan uji T ya. Namun terbatas hanya pada dua populasi ya, antara populasi 1 dan 2 ya. Kita bandingkan uh, rataannya dengan menggunakan uji T. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika yang kita bandingkan itu lebih dari dua kelompok? Misalkan begini, kita akan membandingkan min nilai ya, rata-rata nilai dari tiga kelompok. Misalkan ada siswa yang motivasi belajarnya tinggi, motivasi belajarnya sedang, dan motivasi belajarnya rendah. Maka kalau kita menggunakan uji T, maka kita harus melakukan 3 kali ya perbandingan. Tinggi dengan sedang, sedang dengan rendah, dan tinggi dengan sedang. Nah, untuk menghemat waktu, maka ada satu cara yang lebih ringkas, yaitu dengan menggunakan analisis variansi satu jalan. Nah, kita akan coba membahas itu dengan menerapkannya pada SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya, kemudian kita masuk ke variabel view-nya. Kita ada dua variabel nilai, dia tipenya numerik ya. Kemudian di sini ada motivasi. Kita buat tipenya dia juga numerik ya. Tapi nanti kita buat ukurannya, bentar, dia adalah ordinal. Ini ordinal ya, kan bertingkat kan. Ordinal, kemudian dia values-nya nilainya, kita tentukan nilainya itu ada 3 ya. Nilai 1 dia mewakili motivasi tinggi, agar nanti muncul ketika hasil dari ini, analisis variansinya. 2 mewakili dia sedang, kemudian dia 3 mewakili rendah. Oke. Kemudian kita inputkan datanya ya. Ini kita buat yang motivasi desimalnya 0 aja lah. Kan? Oke. Dan kita masuk ke data view, kita masukkan nilainya. Ini nilai saya masukkan sembarang ya. Jadi ini saya yang membuat nilai, jadi bukan dari mana-mana, ya kan? Ini nggak harus sama ya, nggak harus sama banyaknya data nanti. Dah, nih. Ini motivasinya kita masukkan. Oh, ini untuk motivasinya tinggi, tinggi, sedang, ini yang rendah. Nah, udah. Selanjutnya kita masukkan, kita akan analyze ya. Kita akan melakukan compare means, kemudian kita ambil ke one way ANOVA. Kita tentukan dependent list, siapa variabel yang tergantung ya, yaitu nilai. Dia dipengaruhi oleh faktornya adalah motivasi. Kemudian kita lihat di sini ada kontras, nggak usah. Post hoc ini untuk uji lanjut. Nah, di teori kemarin uji lanjut. Kapan uji lanjut itu dilakukan? Nah, uji lanjut itu dilakukan ketika H0 ditolak. Jadi kalau H0 ditolak itu berarti ada ya di antara motivasi ini yang berbeda minnya ya. Jadi ada setidaknya ada dua tingkat motivasi yang punya perbedaan min ya. Kalau H0 ditolak maka harus ada uji lanjut. Maka uji lanjut kita pilih di sini ada banyak uji lanjut. Kalau di kuliah kita kemarin kita pakai uji SCIF ya. Kita pakai uji SCIF aja. Kita bisa pakai Tukis, pakai Duncan, Waller Duncan dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Ini signifikan level sudah. Sekarang kita tinggal klik OK. Nah, gini. Ini hasilnya.
Hasil ANOVA-nya begini, bacanya begini ya. Ini hasil tabel ANOVA yang dulu pernah kita hitung secara manual ya, secara manual ketika kuliah, ya kan. Di sini kita sudah ada tabel ANOVA-nya, ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah sum of square, jumlah kuadrat antar grup ya, dalam grup dan seterusnya. Kemudian diperoleh F-nya ini nilai hitungnya, harusnya ini sama dengan nilai hitung kita secara manual, pasti sama. Nilai sig-nya 0,004. Karena sig-nya ini 0,004, maka kita punya kesimpulan bahwa H0-nya ditolak. Ya, karena kurang dari tingkat signifikan 0,005. Berarti H0 ditolak. Karena H0 ditolak, berarti tidak semua min mu1, mu2, mu3 itu sama. Berarti ada yang berbeda. Yang berbeda itu siapa? Tinggi dengan sedang, tinggi dengan rendah, sedang dengan tinggi, sedang dengan rendah, atau rendah dengan tinggi, tinggi dengan sedang. Maka kita lihat masing-masing sig-nya di posoknya. Ini pakai skiff ya, lihat. Antara tinggi dengan sedang, ya, apakah perbedaannya 0,076? Karena dia tidak kurang dari 0,05, maka tinggi dan sedang ini dia min-nya sama. Tinggi dengan rendah 0,005. Ini dia kurang dari 0,05, ya kan? Maka tinggi dengan rendah ini dia ada perbedaan min, ya. Jadi di sini yang beda mempunyai perbedaan min atau rata-rata itu adalah yang sig-nya dia kurang dari 0,05. Di sini adalah antara motivasi tinggi dengan rendah perbedaan. Kalau tinggi dengan sedang dia tidak signifikan perbedaannya. Kemudian sedang dengan tinggi tidak ada perbedaan ya yang signifikan. Sedang dengan rendah juga tidak ada, ya. Rendah dengan tinggi, ya ini dibalik aja dari tadi. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil uji lanjut ini ternyata yang berbeda min-nya itu adalah antara prestasi atau nilai siswa yang motivasinya tinggi dengan yang motivasinya rendah. Itu cara membaca tabel ANAVA satu jalur atau satu jalan. Baik, mungkin itu kita lanjutkan ke ANAVA 2 jalur. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu ANAVA 2 jalan ya, 2 jalan. Nah, pada ANAVA 2 jalan ini kita melibatkan ada satu variabel bebas yaitu nilai, variabel terikat tergantung nilai. Ya, kemudian ada yang tergantung pada dua variabel yang lain. Jadi kalau tadi kan nilai sama motivasi ya. Sekarang nilai itu bisa dipengaruhi oleh model pembelajaran dan jenis kelamin ya siswa. Misalkan di sini model pembelajaran ini dia kita buat numerik, kita desimal, kemudian values-nya seperti tadi kita buat ada satu ini dia misalkan dia konvensional ya. Kemudian metode yang kedua ini kita buat misalkan metode kooperatif. Kemudian yang ketiga misalkan kita buat model yang ketiga dia discovery learning ya. Oke, kemudian untuk yang jenis kelamin kita buat misalkan dia ada satu untuk laki-laki, kemudian 2 untuk perempuan. Jadi intinya kita ini melakukan percobaan penelitian itu kita laksanakan misalkan ada 3 kelas. 3 kelas misalkan satu pakai konvensional, 2 pakai kooperatif, kemudian yang ketiga pakai discovery. Nah, masing-masing kelas kan dia punya siswa laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, kita akan lihat apakah nilai ini dipengaruhi oleh model pembelajaran. Pertama ya. Kedua, apakah nilai ini dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya. Kemudian yang ketiga, namanya interaksi. Apakah ada interaksi
antara model dengan jenis kelamin. Artinya begini, kalau interaksi itu misalkan begini, ada beberapa model itu yang dia cocoknya itu hanya untuk perempuan. Misalkan untuk model konvensional misalkan oh sama. Tapi ternyata untuk model yang kooperatif ternyata nilai laki-lakinya lebih baik. Tapi untuk misalkan model yang apa discovery ternyata perempuan yang lebih baik. Jadi nanti interaksi itu bahwa ada suatu kasus-kasus tertentu yang apa ya istilahnya tidak mengikuti pola yang umum gitu ya. Jadi ada beberapa kekhususan bahwa beberapa model itu hanya cocok untuk jenis kelamin tertentu. Itu adalah contoh adanya interaksi. Nanti mungkin untuk lebih lanjut mungkin ada penjelasan dari saya mengenai contoh-contoh kapan ada atau terjadinya interaksi. Kita akan perlihatkan nanti di akhir pembahasan ini. Baik, ini kita akan menginputkan ya nilai dari data dari tabel ini. Kita pause dulu. Baik, berikutnya saya masukkan nilainya, ya, nilai di datanya. Jadi ini ada nilai model JK gitu ya. Ini kita sudah masukkan datanya. Bacanya begini, untuk data yang pertama nilainya 60, modelnya adalah satu konvensional untuk jenis kelamin pria. Itu terus sampai kita punya 30, ada 30 data ya. Sekarang kita akan coba melakukan uji analisis variansi dua jalan. Analyze general linear model, kemudian univariate, dan kita tentukan dulu nilainya siapa, dependent ya, dependent variabelnya, kemudian faktornya kita masukkan ke fixed factor ya. Kemudian kita lihat modelnya, oke, full factorial, continue, kemudian post hoc-nya. Post hoc itu uji lanjut ya, uji lanjut itu berarti kita tentukan untuk yang lebih dari 2. Kalau JK kan cuma pria wanita. Berarti tidak perlu uji lanjut, kita cukup model aja. Nanti tinggal dilihat min-nya aja. Ini model. Model kan ada 3, berarti kita perlu uji lanjut bandingkan. Kalau jenis kelamin nanti kalau misalkan H0 ditolak, misalkan H0 ditolak ya. Berarti kita tinggal melihat min-nya aja, min-nya dari pria sama wanita itu dia lebih tinggi mana. Jadi kalau 2 cukup begitu. Ya. Kalau H0 ditolak, lihat rata-ratanya tinggian mana. Berarti dia yang lebih baik gitu ya. Dan kita mau pakai apa? Coba pakai scale boleh. Oke. Continue. Kemudian untuk optionnya display min ya, nanti kita perlu display min-nya ini ya. Kita perlu menayangkan ini min-nya karena untuk membandingkan terutama kalau tidak pakai uji lanjut ya. Compare min effect. Kemudian ini bisa pakai homogeneity test, pakai descriptive statistik. Ini untuk tes homogenitas ya karena syaratnya harus homogen ya. Pakai ini saya tambahkan begitu. Continue. Sekarang kita coba hasilnya seperti apa. Klik. Ini hasil uji variansi ya. Kita lihat di sini adalah rangkumannya. Rangkumannya kita bisa lihat ada berapa jumlah data untuk tiap model ya kan. Kemudian data untuk setiap jenis kelamin. Kemudian untuk berikutnya kita peroleh deskriptif statistik untuk masing-masing ini untuk metode konvensional laki-laki minnya sekian, untuk perempuan minnya sekian, untuk total konvensional minnya sekian. Untuk kooperatif laki-laki segini, perempuan segini, totalnya segini rata-ratanya dan seterusnya. Kemudian kita peroleh ini untuk yang deskriptif statistik untuk total laki-laki rata-ratanya 7, perempuan rata-ratanya 72, total 71 dan seterusnya. Jadi begitu ya. Kemudian ada tes Lavin itu untuk uji homogenitas. Karena dia signya dia kurang dari 0, tidak kurang dari 0,05 maka H0 diterima sehingga H0 diterima itu menandakan bahwa populasinya homogen. Jadi semuanya berasal dari populasi yang homogen. Nah, selanjutnya kita akan membaca hasil dari analisis variansi pada tabel ini.